Jutaan tenaga kita diminta. Orang Filipina banyak diterima di mana-mana karena dia bisa bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris ya, tapi apa? Rekan-rekan senegara aku, orang-orang Indonesia banyak yang menghujat aku ya. Bahasa Indonesia pergi ke Turki ya, ataupun pergi Datang Malaysia ikut undang-undang Malaysia. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, nah ini ada berita terbaru ya. Bapak Presiden Prabowo itu katanya mau mengirimkan pekerja dari Indonesia ke luar negara lainnya. Oke, dan juga dikatakan di sini inilah pentingnya bahasa Inggris ya. Contohnya pekerja-pekerja daripada negara lain, contohnya Filipina ya, mereka memang itu yang lebih mahir bahasa Inggris. So mereka itu boleh ditempatkan ke negara-negara yang memang mereka menggunakan bahasa Inggris kan. Tapi kalau orang-orang Indonesia ini kan bahasa Inggris kemampuannya itu kan sangat kurang ya. Kalau ada pun yang tahu itu hanya orang-orang yang atasan. Kalau yang atasan tak mungkin mereka mau kerja-kerja yang buruh gitu. Lah salah satu keuntungan yang selalu saya katakan kan. Nah ini kalau orang Malaysia tahu bahasa Inggris, mereka terus hujat. Katanya buat apa tahu bahasa Inggris? Inilah salah satu buktinya ya. Pak Prabowo juga katanya seharusnya ditingkatkan lagi kemampuan bahasa Inggris di sana. Oke teman-teman, kita tonton apa tanggapannya, nanti kita akan bahas juga ya. Oke, sebenarnya bukan tentang kemampuan bahasa Inggris saja ya, tapi adab ya, adab, disiplin, akhlak jika bekerja ke luar negara. Nah itu pun sangat-sangat penting untuk dipupuk ya bila kerja ke luar negara. Oke, tapi kita dengarkan dulu apa yang dikatakannya. Guys, siap-siap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal kirim 500.000 pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Dan bukan sembarang profesi, yang paling dicari itu welder alias tukang las dan pramusaji. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk langsung buat mimpin persiapannya. Baru aja tanggal 22 Oktober beliau rapat koordinasi, tujuannya jelas. Siapkan pelatihan, sertifikasi, sampai keberangkatan 500.000 pekerja migran Indonesia. Pemerintah juga udah siapin anggaran 8 triliun rupiah. Dana ini bakal dipakai buat pelatihan dan magang, biar para pekerja punya skill kelas dunia sebelum berangkat. Kata Airlangga, dua profesi ini lagi banyak banget dicari negara lain. Makanya, pemerintah gaspol. Karena kalau skillnya naik, gajinya juga ikut naik. Yang untung, ya pekerjanya sendiri dan keluarga yang nunggu di kampung halaman. Jutaan tenaga kita diminta. Dia minta 1 juta tiap tahun. Lapangan kerja. Orang Filipina banyak diterima di mana-mana karena dia bisa bahasa Inggris. Kita diminta. Jutaan tenaga kita diminta. Di Eropa minta pekerja hotel, kafe, restoran. Dia minta 1 juta tiap tahun. Kepala-kepala negara, pemerintah dari Eropa nanya ke saya, can you send? Hotel-hotel dia sekarang nggak ada yang kerja. Restoran-restoran kewalahan. Rakyat mereka tidak mau kerja sebagai pelayan. Dan mereka terkesan katanya orang Indonesia ramah-ramah. Ya, berarti kita harus didik mereka bahasa. Bahasa sangat penting. Juga kita diminta perawat untuk rumah sakit dan untuk caregiver. Bayangkan ini pekerjaan rakyat kita terkenal tabah dan sopan dan ramah. Mereka minta. Jadi ini harus kita siapkan ke situ. Karena tadi kita sadar lapangan kerja yang kita butuh. Oke, so itulah ceritanya ya. Memang banyak juga yang menginginkan
pekerja daripada negara-negara tertentu, termasuk daripada Indonesia ya, yang mengirimkan pekerja-pekerja misalnya pelayan, buruh dan sebagainya ke luar negara dan termasuk ke Malaysia ini ya. Oke teman-teman, nah tadi menurut pernyataan daripada Bapak Prabowo yang mengatakan ya itulah pentingnya bahasa Inggris juga kena dilatih ya. Nah inilah selalu saya katakan, inilah salah satu keuntungan kalau kita tahu banyak bahasa ya, bukan hanya bertumpu pada bahasa daripada negara kita sendiri. Karena tidak tahu kita ke depannya kita boleh bekerja di negara kita sendiri atau kita harus merantau ke negara orang. Dengan perekonomian sekarang di Indonesia sangat susah ya untuk mencari pekerjaan, jadi terpaksa juga kita mau bekerja ke luar negeri. Nah, untung-untung kalau ke Malaysia kan, bolehlah gunakan bahasa Indonesia juga, bahasa Melayu kan. Nanti boleh belajar dekat sini. Tapi kalau keluar negara, Singapura pun sudah mereka gunakan bahasa Inggris kan. Oke, so itulah, itu banyak sekali lah ya saya memberikan komentar, saya juga mengulas tentang kenapa ramai orang Malaysia itu tahu bahasa Inggris gitu ya. Mas Saleh pun banyak yang puji kan. Rata-rata orang Malaysia boleh bahasa Inggris gitu, so memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Nah banyaklah sebenarnya keuntungan. Wah sudah lepas itu saya kena hujat ya, kena banyak dapat komentar daripada netizen Indonesia, buat apa tahu bahasa Inggris? No, tengok pernyataan daripada Bapak Presiden sendiri. Oke teman-teman, nah kita dengarkan dulu pandangan daripada orang pekerja Indonesia ini. Jom. Guys, siap-siap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal kirim 1,5 juta pekerja migran Indonesia. Hai, morning, selamat pagi. Ada dengar pidato ini? Di mana Pak Presiden kita siap-siap akan mengirim tenaga kerja ke luar negeri seramai 500.000 orang ya. 1,5 juta rakyat Indonesia akan dikirim. Inilah ya membuktikan bahwasanya pemerintah kita itu gagal menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan di negara kita itu lapangan pekerjaan banyak, buka matamu. Kau lihat, pemerintah kita aja ya akan mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Tukang las dan pramusaji. Tahu apa pramusaji? Pelayan restoran. Negara orang ya, kerja-kerja pelayan macam tuh rakyatnya nggak kerja di bidang itu ya. Tapi kita rakyat Indonesia pergi ke luar negara ya, jadi pelayan, jadi pramusaji lah bahasa halusnya. Dulu aku pernah buat konten tentang pentingnya bahasa Inggris ya. Tapi apa? Rekan-rekan senegara aku, orang-orang Indonesia banyak yang menghujat aku ya. Banyak yang mengatakan bahasa Indonesia bahasa UNESCO, diiktiraf oleh UNESCO ya. Tapi sekarang coba kau dengar pidato Pak Presiden kita ya, di mana dia mengatakan orang-orang Filipina ini kalau bekerja ke mana saja mudah diterima. Sebab apa? Sebab mereka menguasai bahasa Inggeris, tak macam bangsa kita. Itu pidato Pak Presiden. Jadi itulah aku cakap, pentingnya bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris nih bahasa internasional. Kemanapun kita pergi ya, bahasa Inggris diperlukan. Kita tak akan berbicara menggunakan bahasa Indonesia pergi ke Turki ya, ataupun pergi ke Amerika sana. Kalau ada pun yang tahu 1-2. Itulah pentingnya bahasa Inggris aku cakap. Tapi kalian menghujat aku. Anda tengok kan pidato Pak Presiden kita yang akan mengirim tenaga kerja seramai 500.000 orang ke luar negeri, ditempatkan di bagian welding dan pramusaji. Tahu apa itu pramusaji? Pelayan, bekerja di restoran-restoran, di hotel-hotel ya, jadi pelayan. Sedih ya.
Kita sebagai negara yang maju, negara yang berkembang, di mana dikenal oleh dunia, Indonesia itu negara kaya raya ya, tapi pemerintah kita gagal menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya ya. Malahan pemerintah kita mengirim rakyatnya bekerja ke luar negeri sebagai pramusaji. Jadi kalau ada rakyat Indonesia yang mengatakan di negara kita itu banyak lowongan pekerjaan, banyak lowongan pekerjaan katanya. Aduh. Oke teman-teman, nah itu tadi ya pernyataan daripada kakak jantung pisang. Betul, saya setuju dengan apa yang dikatakannya ya. Itulah pentingnya ya kan. Tak mungkin kita pergi ke luar negara mau bekerja atau sebagainya, kita sangkin kita cintanya dengan negara kita, dengan bahasa Indonesia kita yang sudah didaftarkan di UNESCO itu, kita berbahasa dengan orang Amerika sana, orang mana Jerman, menggunakan bahasa Indonesia kan. Dia pun pelik, ini kok ngapai, kok cakap apa ini, dia orang pikirkan. Apalagi kan kau yang datang ke negaranya kan, beda cerita kalau mereka mungkin datang ke negara kita. Tapi itulah ya, sampai memang kalau orang Indonesia ini salah satunya yang paling susah mungkin belajar bahasa asing ya. Kebanyakannya lah ya. So ya itulah tadi pentingnya ya teman-teman. Nah tapi sekarang saya tengok kan bukan malah diperkuat belajar bahasa Inggrisnya, tapi sekarang sudah ada add-onnya ya, add-on kepada pelajar-pelajar Indonesia, yaitu belajar bahasa Belanda ya setahu saya. Nah itu pun ada itu hari dibicarakan di pidato presiden, bahasa Belanda yang akan masuk di pelajaran-pelajaran di Indonesia. Oke teman-teman, nah tapi yang paling penting, kenapa yang saya cakap paling penting, kalau mau mengirimkan pekerja Indonesia ke luar negara, contohnya lah ke Malaysia, inilah yang kita tengok ya, mereka itu bukan soal ramah tak ramah ya, kalau untuk pekerjaan ini ke luar negara ini, yaitu adab ya. Adab ini jangan buat masalah di negara orang ya, melawan. Contohnya di Malaysia ini banyak sekali kejadian-kejadian ya yang dibuat oleh orang-orang kita, orang-orang Indonesia ya. Nah, itulah jaga lisan ke negara orang, jaga adab, perilaku, disiplin, perangai, sifat, semuanya lah ya. Bukan hanya soal keramahan ya, buat apa kerja ramah kan. Oke, so itu ya teman-teman. Nah, bukan hanya di Malaysia ya kan, yang dulunya kita tengok banyak di Malaysia buat hal, sekarang menjamur ke luar negara. Contohnya ya, banyak orang Indonesia buat jenayah, buat masalah di Jepang. Aduh, mencuri lah, buat begal lah, buat organisasi-organisasi yang meresahkan di Jepang sana, di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, di Thailand, dan di mana-mana di negara orang. Nah, ini bentuk juga yang mungkin negara itu pun untuk mau ambil pekerja kita pun agak dibatasi ya, agak takut-takut. Jepang pun sekarang katanya ada dikabarkan ya, katanya pekerja Indonesia mau di blacklist. Kan kasihan juga kan untuk orang-orang yang lain yang memang mereka tak ada buat masalah, jadi terkena tempiasnya karena ulah-ulah. Bukan sebagian lagi ya, banyak lah orang-orang gini. Nah itu dilatih lah buat kalian-kalian yang mau bekerja ke luar negara, karena bukan kalian saja yang mau mencari rezeki, dan banyak juga orang-orang yang menaruh harapan bila bekerja ke luar negara. Oke, bukan hanya bekerja, bukan hanya bekerja, tapi jalan-jalan pun, apapun itu, jaga perilaku. Nah, macam contohnya baru-baru ini ya kan, yang pemain bola Indonesia itu, padahal dia dah terkenal, sudah famous, tapi ya perangai pun masih juga macam itu. Tidak melambangkan kamu itu adalah orang yang berpengaruh ya. Itulah ya, sangat disayangkan ya teman-teman. Oke, kita tonton dulu beberapa video lainnya lagi. Cium.
Ini saya warga Indonesia tapi jujur ini memalukan. Nah, mereka lempar-lempar bola dekat bola bukan, baling-baling sampah gitu dekat Jeddah ya. Sangat tidak layak berperilaku kayak gini di negara orang. Jujur ini sangat memalukan. Kan ini juga ada perilaku wisatawan. Ini wisatawan ya, dia merusak bunga sakura ya, direkod, lepas itu ketawa-ketawa. Nah, ini juga sangat merusak citra kita di mata dunia ya. Asli, gue malu banget sih. 5 warga negara Indonesia di Jepang ditangkap atas kasus perampokan dan penghabisan nyawa orang Indonesia juga. Tapi yang ada di Jepang, ini membuat negara kita malu banget. Ini bisa berdampak pada pekerja pemuda yang mau berangkat ke sana kan? Iya, banyak banget yang berniat untuk bekerja di Jepang. Bahkan seharusnya orang Indonesia itu menjaga nama baik di sana. Malah terjadi hal seperti ini. Dan itu udah disampaikan lewat berita nasional. Jadi ada 5 warga negara Indonesia di Jepang yang udah ditangkap. Nah, waktu itu ada orang Indonesia yang usianya 37 tahun yang kehilangan nyawa di prefektur Gunma. Dia diduga dirampok. Nah, ada 5 tersangka di situ dan mereka ternyata masih muda-muda. Tersangkanya itu ngambil sekitar 50.000 yen dan barang-barang berharga lainnya. Jadi motifnya untuk melakukan perampasan dan penghilangan nyawa ini adalah untuk mengambil harta benda. Iya, motifnya untuk mengambil harta benda. Masalahnya nih, ini kasusnya orang Indonesia dengan orang Indonesia. Jadi lu bayangin aja, lu datang ke kampung orang, lu buat masalah di sana. Namun yang kerepotan orang sana. Kayak gitu loh. Dan ini bakal buat stigma negatif pada pekerja yang lain. Oke, nah ini mengingatkan saya ya, kejadian-kejadian di Malaysia ini ya, yang berbuat orang Indonesia, yang terkena pun korbannya adalah orang Indonesia. Tapi ya di Malaysia yang bikin susah ya, polis pun harus menyiasat ya. Bukan hanya hal itu, ada juga yang menuduh itu adalah orang Malaysia yang berbuat. Padahal Indonesia sama Indonesia, tapi memang kejadiannya di Malaysia gitu. Tapi bukan Malaysia yang kalian salahkan, bos. Kan? Sebab kan apa, banyak netizen yang mengatakan ya kalau di Malaysia ini mesti saja orang Indonesia akan berantam. Bukan di Malaysia saja ya, di luar negara lainnya, cuma mungkin tidak dibesar-besarkan lah beritanya kan. Tapi kalau di Malaysia, wow, langsunglah itu dengan tajuknya ya, orang Indonesia kena bun-bun di Malaysia. Padahal orang fikirkan, netizen kan namanya netizen Konoha, dia tak tengok videonya, mereka hanya tengok thumbnail, tajuknya saja. Woi, termakanlah ya, orang Indonesia di Malaysia katanya. Wah, memanglah Malaysia ini gini katanya. Aduh, inilah kan. Nah, contohnya ini di Jepang pun melakukan hal yang begini ya. Indonesia sama Indonesia pun, mengerikan. Viral turis asal Indonesia joget di kuil suci Bangkok hingga Ini dihujat Thailand. netizen Thailand. Ini Thailand. Sekelompok turis asal Indonesia terekam berjoget di area Wat Pak Nam Pasicharun, Bangkok, hingga menuai hujatan dari netizen Thailand. Dalam video yang diunggah warga Thailand di X Red Schools, tampak beberapa ibu-ibu menari di depan patung Buddha raksasa sambil direkam oleh rombongannya. Wat Pak Nam Pasicharun merupakan salah satu kuil Buddha ikonik di Bangkok, yang dikenal lewat patung Buddha setinggi 69 meter dan stupa kristalnya. Serang lagi. Itu warga sana, kita mau warga sini. Serang. Nah, ini lagi ya. Ini orang Indonesia, orang Medan. Dia macam seolah-olah mau mengajak tawuran ya. Ini pun salah satu kan perangai-perangai yang di luar negara yang mencoreng citra Indonesia di mata dunia ya. Nama selebgram Una Dembler sedang ramai diperbincangkan sama netizen nih. Wah, ada apa ya? Dia diduga menyelak antrian dan meludahi salah seorang penonton konser Bruno Mars di Singapura pada Jumat 5 April 2024. Netizen Indonesia pun berkomentar geram karena tingkah dari selebgram yang menyela antrian dan meludahi penonton lain itu. Wah, kok bisa ya? Tapi tahu nggak sih kenapa adu mulut ini bisa terjadi? Nah, kalau dari pengakuan korban, ia tak terima karena Una diduga menyela antrian. Namun kalau dari pengakuan sang selebgram, Una tidak menyela antrian, namun ia terpancing emosi lantaran tak terima dirinya dilempari nasi. Selesai kejadian ini, kedua belah pihak pun saling kembali membuat klarifikasi melalui akun media sosial masing-masing. Sang korban melalui akun TikTok mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja setelah pertikaian itu.
dan menegaskan kalau Una Dembler memang menyelak antrian. Una Dembler pun sudah mengakui kesalahannya serta meminta maaf atas perbuatannya melalui akun Instagram pribadinya. Ada-ada aja ya. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Oke teman-teman, nah itu adalah sebagian ya buat onar di negara orang. Nah ini juga harus dipantau pemerintah ya, kalau memang mau bekerja di luar negara tujuannya apa. Jangan membuat suka-suka macam perangai-perangai dekat kampung kita, negara kita yang mungkin boleh buat suka hati. Jangan sampai ke negara orang, yang ruginya negara orang itu kan. Tujuan kalian sebenarnya bekerja, tapi buat hal-hal yang lainnya kan. Macam serupa di negara sendiri pula mereka buat. Oke teman-teman, nah yang terbaru ini juga ya, di Malaysia ini kejadiannya viral juga. Dan saya tengok makin banyak yang bersuara dan katanya polis sudah membuka kes siasatan ya. Oke, dengan case ini kita dengarkan lagi beberapa tanggapan daripada orang-orang ini, dan saya tengok banyak juga sekarang rakyat Malaysia yang sudah berikan suaranya. Oke, dan sudah masuk berita juga ya, tapi saya belum tahu juga tanggapan daripada media Indonesia. Media Indonesia tampilkan diri Anda, dan juga polisi harus juga di sana ikut memberikan bantuannya untuk menyiasat ini, karena ini juga mencoreng reputasi polisi negara Malaysia. Oke. Keterangan anggota unit rondaan bermotosikal URB yang dikaitkan dengan video tular mendakwa seorang pemain bola sepak dari negara jiran menuduhnya meminta wang ketika pemeriksaan dijalankan sudah direkodkan. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Asisten Komisioner Wan Azlan Wan Mamat berkata, anggota terbabit turut membuat laporan polis pada 7 November lalu berhubung kejadian itu. Beliau ketika dihubungi media berkata anggota berkenaan telah diambil keterangan dan individu yang membuat dakwaan itu difahamkan sudah pulang ke negara asalnya. Sebelum ini, tular video memaparkan pemain bola sepak kelab ternama Indonesia bersama beberapa individu ditahan anggota URB selepas didakwa memandu melawan arus di kawasan Subang Jaya. Anggota berkenaan dipercayai meminta mereka menunjukkan dokumen pengenalan diri dan pasport, namun mereka didakwa gagal berbuat demikian sebelum dipercayai diminta menunjukkan kad pengenalan dari negara asal untuk tujuan pemeriksaan. Berdasarkan video, lelaki berkenaan mendakwa anggota polis meminta supaya mereka tidak memandu melawan arah dan turut melemparkan tomahan kononnya anggota terbabit mahu meminta wang. Ekoran penularan video berkenaan hingga ke negara jiran, warga maya di Malaysia menggesa Kementerian Dalam Negeri KJN dan Polis Diraja Malaysia PDRM mengambil tindakan tegas terhadap individu terbabit yang didakwa mencemar imej pasukan keselamatan negara. Datang Malaysia ikut undang-undang Malaysia. Itu teguran keras seorang pemerhati susulan dakwaan seorang pemain bola sepak Persib Bandung Indonesia bahawa Polis Diraja Malaysia PDRM meminta wang ketika pemeriksaan dijalankan ke atasnya baru ini. Tanpa berselindung, pemerhati turut menyatakan sesiapa sahaja yang pergi ke negara lain tanpa dokumen diri akan ditangkap, begitu juga di Malaysia. Tuli ajab kau askar ke, polis ke, YB ke, mentari ke, kalau dah melancong, dah masuk negara orang, ikut peraturan negara tu, bukan ikut kepala kau. Tu tak worry, dah tahu masuk dalam negara kita Malaysia ni kan. Bukan setakat Malaysia, mana-mana negara kalau kita pergi pun, tu pasport tu kau nak bawa 24 jam, itu macam nyawa kau. Bangga pula askar tentera kau pak. Ingat apa? Kalau pakai nama tentera tu lepeh lah. Agung Sultan tu walaupun dia Agung Sultan pun nak pergi keluar negara pun kau nak ada cop, kau nak ada pasport. Betul tak? Ini kau baru tentera. Lepas tu buat cerita pula ngobarkan PDRM dalam negara kita ni minta duit pula. Askar satu hal lah yang cerita barista yang baling-baling kopi. Confirm type seat from China punya, pure punya. Sebab apa saya ngobarkan pure? Sebab cara cakap dia punya idram tu sudah tahu dah bunyi pada mana.
Nia muka Nia orang yang pernah kerja F&B wari. Saya pernah serve from China, kampung punya ni. Kau bayangkan dia orang ni kadang-kadang kita ni dah basuh bersih pinggan mangkuk tu. Bila dia datang dekat tampek kita pinggan mangkuk atas meja yang kita dah siap setting for spoon cawan semua tu, dia bantai pi basuh dengan Chinese tea. Balangeh atas meja tu. Kau bayangkanlah perangai dia orang ni. Pelancongan tu memang bagus untuk negara kita, untuk menaikkan lagi ekonomi negara kita. Tapi bila dah banyak sangat type C ni, kau sendiri tahulah weh, okay, mana-mana sekarang banyak type C from China yang pure-pure kampung ni, nak cakap bahasa Melayu pun dia tak pandai. Berlambak dekat dalam negara kita ni. Sebab kalau kau nak tahu type C from China yang pure ni, dia orang ni kalau bercakap macam bertubuk, macam bercakap, macam kucing anjing bercakap. Kau tak, bukan mangak-mangak. Kau pergi tanya kawan-kawan kau yang Cina kat dalam Malaysia nya. Dia orang kalau from China yang pure ni bercakap macam nak bercakap. Mana kata kalau pergi negara orang, kau nak ikutlah undang-undang negara tu. Betul tak? Kita sendiri rakyat Malaysia nya kalau pergi bawa kereta, kau pergi mana-mana tak bawa IC, kau bawa lesen kau, polis saman, ini rakyat Malaysia ni. Ini kau pula orang luar, banggo pula askar. Ada adik barista tu yang kerja kat jus kopi yang comel latte tu. Alah comel-comel tu kan. Nah, abang nak bagi tahu. Jangan risau dek. Kalau tak ada joki kau kat situ bersepah dek. Dekat mana-mana tompek pun ada beg barista dek. Takat beg kopi tu apalah warna dek kan. Bersepah kau jual lagi. Apa pun Malaysia juga sedap bagi. Sebab apa? Tak ada negara lain macam Malaysia yang berbilang bangsa, berbilang agama, berbilang kaum. Betul tak? Kalau negara luar tu dah bercakap, dah bertumbuk, dah lain satu macam dalam rukun negara kita. Yang last kali penghujung. Belajar apa? Kesopanan dan kesusilaan. Negara luar tak ada. Malaysia ya. Sebab tu bila orang lain datang negara kita, baik kepala tahu. Sebab kita ni dah apa? Dah diajar kesopanan dan kesusilaan. Dia orang tak diajar. Oke teman-teman, nah itu adalah tanggapan daripada orang Malaysia ya. Apa-apapun kita pun tunggu siasatannya. So kita doakan yang terbaik lah ya. Oke, itulah jaga adab di negara orang, itu aja intinya ya. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.